Coba deh kalau mau valid ya, lu suruh orang miskin jadi kaya seminggu, habis itu lu balikin lagi miskin, terus lu tanya, coba gue mau nanya, lu memilih kaya atau miskin banyak teman? Kayaknya sih kaya deh. Gitu. Selanjutnya netizen Twitter, netizen Instagram. In terms of what nih? Oke, Ya, kita lanjut bermain. ya. Ada 2 games. Pertama, lo harus memberikan opini terhadap nama-nama yang gue sebut. Siap. Games kedua, rapid question, lo memilih A atau B. Siap. Oke, kita Ini main. how rapid? Seberapa rapid nih? Harus langsung diomongin Yes. atau boleh ada mikir langsung? Oke, siap. Jadi diomongin dulu baru jelasin alasannya Ya. atau oke, siap. Mulai dari nama pertama, Ya. RSKO. Tempat yang memiliki banyak kenangan yang menarik. RSKO itu secara teori adalah tempat rehab yang oke sebenarnya karena dia mengcombine pendekatan psikologi dan pendekatan medis untuk men-treat pasien-pasien yang ada di sana. Tapi itu kan sekali lagi secara teori ya. Lagi-lagi butuh banyak improvement lah supaya itu bisa menjadi lebih baik. Tapi RSKO akan menjadi bagian dari sejarah gue yang gak akan pernah bisa terlupakan dan di sana gue dapat banyak teman baru dan banyak pengalaman menarik sih RSKO. Kata menarik buat lu tuh lu kayak menarik. Menarik iya. Kan banyak yang nanya, Cok lu kalau disuruh ngulang masa lalu ada yang mau lu ulang gak? Kayaknya enggak deh, enggak ada yang pengen gue ulang deh. Kayak walaupun awalnya gue ditangkap dan zong gitu ya, tapi ternyata perjalanannya mengasihkan sebenarnya. Jadi ya RSKO tempatnya menarik. Tapi sebenarnya banyak di beberapa podcast lu tuh bilang kayak RSKO ini kurang ideal untuk junkie. Maksudnya Ya karena what is ideal? gini, zaman berubah, drugs berubah. Dulu drugs itu tuh kayak putau, heroin, itu yang kita tuh istilahnya bilang kalau lo pakai putau atau pakai heroin, hampir 100% lo kontrak mati. Karena lo udah kemungkinan lo OD mati itu gede banget. Ada yang bisa survive tapi itu extraordinary soul yang bisa melakukan itu. Makanya sangat diapresiasi gitu. Tapi sehingga pengobat dan putau tuh yang ada yang begitu-begitu. Yang di Nah, TV dulu ya. Ya, sehingga yang tahun 90-an, 2000-an awal. Nah gitu. Sehingga untuk bisnis para penjual drugs itu rugi bandar saat customernya mati semua. Sehingga seraya waktu berjalan dibikinlah sebuah jenis drugs yang tingkat letalitasnya tidak terlalu tinggi, tapi tingkat adiksinya sama tingginya. Lahirlah ekstasi, lahirlah sabu dan yang lain-lain. Sehingga kadang tempat-tempat rehab tertentu tidak update. Mereka masih menggunakan cara menghandle junkie-junkie yang keterbergantungan dengan putau yang begini-begini. Yang mana sekarang junkie-nya itu udah beda. Udah ada jenis-jenis drugs baru yang pengobatannya itu harus berbeda gitu. Dan pengobatan satu orang ke orang yang lain tuh resepnya beda. Karena alasan pakai drugsnya aja beda. Triggernya aja beda gitu. Jadi memang, dan apakah berat? Berat melakukan itu. Jadi menurut gue, ini kritik membangun ya, bukan kritik memojokkan ya. Menurut gue RSKO udah oke, tapi perlu ada improvement lagi. Dia bisa lebih baik lagi di beberapa bidang lah. Karena zaman berubah, junkie juga berubah. Pendekatannya harus ngikutin perkembangan zaman menurut gue. Oke, lanjut. Pendeta Yeri. Yeri Patinasarani itu menurut gue adalah orang yang sangat kebetulan aja menurut gue dia pendeta sih. Kebetulan aja dia pendeta, tapi dia tidak pernah mencoba untuk memasukkan agenda pribadi beliau ke diri gue gitu. Kayak lagi nemenin gue tiba-tiba kayak gue dipercik, cek apa ini? Dibaptis gitu. Dia nggak pernah melakukan itu. Atau tiba-tiba lagi ngomong apa, ayolah baliklah ke Kristen, dia gak pernah gitu. Dia memang menemani gue karena pure pengen gue sober. Sehingga menurut gue kalau ada satu kata tentang Yeri Patinasarani menurut gue
kemanusiaan, bukan satu kata ya, kalau ada kalimat yang bisa menggambarkan dia adalah kemanusiaannya sangat tinggi gitu. Dan gue jadi tidak, gue nyaman karena gue tahu dia tidak ada maksud terselubung apa-apa gitu. Kayak gue nemenin lu bukan karena pengen jadiin lu Kristen ya, aman gak nih? Ya udah aman, ya udah kita jalan gitu, enak. Oke. BNN. BNN banyak PR-nya sih menurut gue. Banyak BNN tuh banyak PR-nya. Dimulai dari memberantas narkobanya itu sendiri, yang sebenarnya to be fair itu bukan cuma tugas BNN, itu tugas kita bersama. Ditambah lagi juga campaign-campaignnya mungkin BNN bisa jauh lebih baik daripada itulah menurut gue. Ini reaksi masyarakat kan, reaksi masyarakat juga kayak Jingleng war on drugs everybody, kayak ya gini loh, gue pernah ketemu ya sama orang BNN. Dia mengatakan bahwa bisa loh kita berkarya tanpa menggunakan drugs dan kreatif. Betul, dan gue setuju, tidak ada yang salah. Tapi datang dari institusi yang kampanye war on drugs dan ngomong soal kreatif kayak apakah Anda valid? Kalau sober level kreatifnya segitu sih, mohon maaf gitu loh maksud gue. Jadi ya, dan gini loh, teman-teman di sana kan punya budget bermiliar-miliar ya. Dia bisa loh meng-hire orang yang capable untuk melakukan campaign yang lebih straight to the point. Ya tapi siapalah saya lah. Opininya juga tidak akan didengar dan gue nggak punya. Ya kalau mungkin beliau kan mereka lebih tua, lebih cerdas, lebih hebat daripada gue. Mungkin mereka punya pertimbangannya sendiri yang gue nggak ngerti dan mungkin itu misinya. Misterius gitu ya, gue nggak tahu, tapi gue respect mungkin itu. Karena to be fair ya, karya musik terutama terbaik yang pernah diciptakan sepanjang masa biasanya under influence of something. Dan lo nggak bisa deny itu teman-teman. Bahkan beberapa musisi-musisi yang sudah sober, lagunya tidak enak. Dan idealnya tuh adalah dari yang lucu tuh gini, lagu-lagu yang dibikin dalam influence of something ini menyelamatkan orang jadi nggak jadi bunuh diri. Gila itu mind blowing gila men. Jadi apakah drugs itu bahaya? Ya nggak tahu deh. Tapi maksud gue kayak lebih kompleks lah daripada itu. Gitu sih menurut gue. Tapi ya gue tidak membenarkan orang menggunakan drugs untuk berkarya ya. Tetap bisa kok lo berkarya nggak pakai drugs, tetap bisa. Lo ngomong fakta aja bang. Gue cuma ngomong fakta aja, iya. Nggak gini deh lagu-lagunya Queen. Coba kalau kita hitung momen saat si Freddie Mercury itu lagi high under influence of something, kayaknya hampir semua lagunya sih menurut gue. Dan kalau kita cuma denger lagunya yang pas sober, kayaknya nggak top 40 menurut gue. Ya gimana dong? Kita mau bilang apa dong? Ya, gitu aja sih menurut gue. Bob Marley, Jimi Hendrix. Wah men, hampir semua men, gila banget men. Foo Fighter, drummernya aja meninggalnya kan karena, mohon maaf nih, karena overdosis kan. Coldplay, nggak tahu ini asumsi gue ya, tolong fans Coldplay. Ini asumsi gue ya. Coba lo lihat albumnya Coldplay yang itu saya kedelik gila men. Ya, wah, aduh gue lupa lagi judul lagunya yang na up and up. Judulnya saja. Dan lo lihat deh video klipnya itu psychedelic gila men. Dan lo lihat semua itunya Coldplay itu psychedelic. Itu sebenarnya dia ngasih kasih kayak subliminal message kayak itu lagi high on something. Dan banyak lagu-lagu yang diciptakan sama industri musik itu maknanya brengsek sebenarnya. The Weeknd, I can feel my face. Lo tahu kan tentang apa? Itu tentang kokain anjir. Atau misalnya Ed Sheeran, Bad Habit. Itu tentang kebergantungan, tentang influence. Dan banyak banget ada lagu yang kita gak ngerti artinya. Enak sekali lagu ini gitu. Ya memang enak lagu. Gue cuma ngomong fakta aja. Gue nonton dokumenter The Beatles ya. Jadi waktu itu si John Lennon lagi pakai mushroom.
mushroom atau psychedelic apa gitu. Dia lagi make itu. Dia lagi high on something terus tiba-tiba dia bilang kayaknya gue Yesus. Dan kayaknya itu masih dimaafkan sama teman-temannya karena lagunya enak aja kayak ya lo aneh sih tapi lagu lo enak ya udahlah ya. Gitu. Pernah ada momen dia ngerasa gitu. Imagine all the people. Itu juga lagi under influence of. Tapi lagunya deep banget men. Bahkan psychedelic substance ini dipakai di tribes tertentu untuk transcend dan meditasi sebenarnya. Sehingga kita dapat vision, kita dapat kebijaksanaan dan yang lain-lain gitu. Makanya ya nggak tahu ya. Ya turutin hukum Indonesia aja sih kalau menurut gua. Selanjutnya MLI. MLI adalah sebuah wadah gini. MLI itu buat gue secara personal lebih dari sekedar perusahaan. MLI itu adalah keluarga buat gue. Karena pada saat gue ketangkep, jangankan kasus narkoba kemarin, gue kan banyak bikin ulah kan di sosial media. Mereka bisa loh menggantikan gue dengan siapapun gitu. Tapi mereka memilih untuk mempertahankan gue. Terlepas dari gue juga salah satu pemilik perusahaan di sana. Tapi intinya adalah MLI lebih dari sekedar bisnis, MLI adalah keluarga gitu. Dan sebagaimana keluarga pada umumnya pasti ada berantem-berantemnya. Nggak semua keluarga cemara lah. Bahkan di sequel keluarga cemaranya kan ada berantemnya kan maksud gue kan. Ya pasti ada berantem-berantemnya ya. Tapi ya gue merasa MLI adalah keluarga dan sebuah manajemen bisnis yang berkembang sangat pesat sih menurut gue. Dan ya mudah-mudahan terus ada 10 dan 20 tahun lagi. Selanjutnya Tretan Muslim. Tretan Muslim adalah orang yang dia orang Madura paling progresif yang gue kenal. Biasanya kalau kita sebut kata Madura, image negatif yang ada. Tapi Tretan Muslim mengubah image perspektif gue tentang orang Madura. Karena ternyata orang Madura gak seperti yang gue bayangkan. Dan representasi orang Madura paling progresif menurut gue Tretan Muslim. Dan salah satu representatif orang Indonesia bahkan yang progresif menurut gue Tretan Muslim. Sehingga dia itu harus kita jaga dengan seluruh kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau orang kayak dia itu sampai diapa-apain berarti ada yang salah sama bagaimana kita menerima perbedaan di Indonesia. Nah gini, kenapa gue sangat kagum dengan orang yang satu itu? Pinter sih jelas pinteran gue. Tapi hidup bukan tentang pinter. Hidup tentang menerima. Dari segi karakter, gue harus akui dia adalah manusia yang jauh lebih baik daripada gue. Gue tuh masih kayak ada orang miskin, mati aja gue masih ada kayak gitu. Muslim enggak. Muslim tuh empatinya sangat tinggi. Dia tipe orang yang mencoba mengerti dulu baru membenci. Dia tuh bukan langsung membenci, dia harus mengerti dulu baru membenci. Jadi kalau sama dia kemungkinan ada dua, lo dimengerti dan dia nggak jadi benci, atau lo dimengerti dan dia tambah benci. Cuman itu. Dia representasi toleransi di Indonesia lah menurut gue, dan namanya aja udah mayoritas, dan menurut gue harusnya mayoritas tuh seperti dia, santai, mengayomi, dan kita tidak merasa terancam berada di samping dia. Luar biasa lah Tretan Muslim. As a friend juga ya dia mau berteman sama orang kayak gue aja sudah speak volume seperti apa karakternya ya. Jadi menurut gue kayak walaupun memang banyak juga sih nyebelinnya. Ya tapi siapa yang sempurna men? Gak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kreatif sekali ya. Lucu dan nggak tahu, seru aja main sama dia. Terlepas dari banyak juga kekurangannya. Oke. Kan kita main rapid question. Siap. Siap. Yuk. Setelah gue nanya, lo boleh elaborate kenapa ya? Oke, jadi A dan B ya. Iya, tapi tetap rapid. Oke, siap. Oke. Deddy Corbuzier, Denny Sumargo. Deddy Corbuzier. Alasannya adalah karena exposure-nya lebih gede dari Corbuzier aja sih.
Iya sih sebenarnya exposure. Kalau secara personality dua-duanya oke, dua-duanya baik, dua-duanya kawan gua, dua-duanya lucu, dua-duanya pernah blunder. Tapi exposure sih lebih gede dari Corbusier. Oke. Jadi cuman exposure wise. Selanjutnya Ya. Deddy Corbuzier, Daniel Mananta. Deddy Corbuzier dan Daniel Mananta wow. Wait. I have to say Deddy Corbuzier lagi. Karena exposure. Karena gini, Daniel tuh by all means salah satu penanya yang luar biasa yang dia sangat tahu apa yang harus ditanya untuk bikin percakapan jadi hidup. But then again, niche banget pasarnya, niche banget gitu. Ya gue exposure wise aja. Ya, tapi secara personality asik temen gue juga. Oke. Selanjutnya Ardhito Anji. Bisa dibilang dua orang yang ketemu di RSKO. Iya. Kalau disuruh pilih ya, anjing susah nih. Mungkin Anji. In terms of pengalamannya lebih banyak sehingga skop percakapannya akan lebih luas kalau gue ngobrol sama dia. Ardhito juga sangat mengasyikan, tapi mungkin karena kayaknya dia lebih muda dari gue deh. Jadi walaupun seru ngobrol sama dia, ada hal-hal tertentu yang gue belum bisa ngobrolin itu gitu dan cuman terbatas di hal tertentu. Tapi Anji karena lebih tua, jadi gue skop pembicaraannya bisa lebih banyak kalau sama dia. Oke. Anji Viko. Viko. Gue lebih Viko karena Viko gue bisa ngomong apapun sama Viko. Viko orangnya sangat lucu dan kita punya keresahan-keresahan dark yang sering cuman kita share satu sama lain dan kita suka ketawa-ketawain orang. Jadi menurut gue Viko sih best. Dan salah satu penulis yang penulisannya sangat bagus di angkatan gue, salah satunya menurut gue adalah Viko. Selanjutnya netizen Twitter, netizen Instagram. In terms of what? Netizen Instagram. Gua nggak tahu kenapa netizen Twitter tidak semuanya ya. Netizen Twitter tuh lebih gampang ngejudge dan lebih gampang menghakimi. Yang which is nggak apa-apa, tapi gue udah tahu jawabannya. Kayaknya karena itu kayaknya karakter deh. Itu karena kita teks. Dan nggak tahu deh gue jawabannya gue juga nggak tahu men. Pokoknya gue lebih prefer Instagram deh, netizen Instagram. Nggak tahu Twitter terlalu banyak SJW-nya aja sih, gue nggak tahan. Dan katanya Elon Musk pengen bikin 4.000 karakter ya. Men 140 karakter aja tweet war loh. 4.000 karakter tuh Elon Musk pengen bikin pertumpahan darah kali ya. Tapi ya nggak tahu sih, ya enjoy. Gue sih gitu aja, untung gue udah exit Twitter dari lama sih. Ya gue lebih prefer. Tapi Twitter dari sisi yang lain tempat yang menyenangkan untuk freedom of speech. Tapi ini yang terakhir, Twitter tuh tempat yang berbahaya karena lo bisa masturbasi ego di sana. Contoh, misalnya followers lo 200.000. Orang yang follow lo pasti tend to agree with your opinion, of course ya. Jadi pada saat lo nge-tweet sesuatu, bagus banget, setuju. Nah ego lo tuh dimasturbasi di sana. Haha, aku paling benar gitu. Yang nyerang-nyerang lo ya lo gak bisa dengar. Sehingga begitu di real life lo bilang, ini begini. Terus ada orang bilang, enggak gitu. Loh kok begitu? Ya memang dunia seperti itu. Twitter enggak. Itu tuh bahayanya Twitter. Lo bisa masturbasi ego di situ. Bahaya. Dimarahin ormas, dimarahin orang tua. Dua-duanya kurang ada pengaruhnya ya di saya. Tapi setidaknya gue lebih pilih dimarahin orang tua. Karena dimarahin orang tua walaupun kadang wadaw, tapi kita tahu itu alasannya karena sayang. Kalau dimarahin orang. Iya karena pengen aja. Ya jadi menurut gue lebih pilih dimarahin orang tua gitu. Karena paling tidak orang tua cuma 2 orang. Jadi kalau everything turns bad, gue tahu apa yang harus. Kalau ormas kan lebih dari 2 orang, susah. Ya waktu itu lucu banget yang lo abis kena kasus itu terus katanya lo dimarahin di depanmu. Exactly. Tapi nggak bisa gue ceritain di sini sih. Tapi itu lucu banget sih.
Oke. Ya. Selanjutnya Ah, kaya tapi kesepian, ya. miskin banyak teman. Gue pengen jawab nih miskin tapi banyak teman. Tapi gini. Kenapa miskin gini. Kenapa seolah-olah tuh kalau miskin temennya banyak. Kalau kaya kesepian gitu. Ada loh yang kaya temennya banyak. Walaupun mungkin fake tuh lain cerita ya. Tapi maksud gue. Tapi kalau harus memilih. Gini, jadi seolah-olah tuh kalau kita miskin banyak temennya, kaya kesepian, yang harus kita korbankan untuk jadi kaya. Jadi seolah-olah teman-teman kita, ngerti gak sih lo maksud gue? Gue lebih pilih kaya tapi kesepian deh. Karena setidaknya Anda punya jaminan kesehatan. Sekarang gini, lu miskin nih dan banyak temen. Lo di kelas 3 yang udah rame-rame tuh sama pasien lain. Dijenguk nih sama teman-teman lu banyak. Klaster baru dong. Gua nggak tahu ya, mungkin karena guanya juga nggak terlalu suka bergaul sama banyak orang kali ya. Jadi menurut gua lebih mending nangis di Alphard deh daripada nangis di motor menurut gua. Cuman kesepian. Iya. Emang yang miskin banyak temennya ya nggak tahu ya, menurut gue kesepiannya harga yang harus gue bayar dengan convenience gue gitu. Jadi menurut gue jadi ya kalau pilihannya itu ya gue mending kaya lah. Soalnya gue pernah jadi miskin gak enak. Coba deh sebenarnya kalau mau valid ya, lo suruh orang miskin jadi kaya seminggu, abis itu lo balikin lagi miskin, terus lo tanya, coba gue mau nanya, lo memilih kaya atau miskin banyak teman? Kayaknya sih kaya deh. Gitu. Karena bisa makan di Kintan tuh lebih menyenangkan loh daripada deep talk jam 2 malam. Bisa beli Zara dan H&M tuh lebih ada thrillnya daripada denger curhatan temen lo sih menurut gue. Jadi ya gue lebih pilih kaya tapi kesepian sih. Ya kan gak ideal ya, di dunia ini kan kita gak bisa dapet apapun yang kita mau. Selanjutnya momen ditangkap polisi, Ya. momen digerebek ormas. Momen ditangkap polisi. Lu lebih milih itu? Gue lebih milih momen ditangkap polisi. Kenapa? Karena polisi punya prosedur. Ormas prosedurnya suka-suka dia aja. Gitu. Dan setidaknya kalau kita ditangkap polisi, kita ditaruh ke sebuah sistem. Dan kalau kita udah masuk ke sebuah sistem ada aturan mainnya. Kita lebih tahu apa yang akan kita hadapi gitu loh. Jadi ya udah lebih enak ditangkap. Gak enak sih kata-katanya. Kalau disuruh pilih antara dua itu ya lebih mending ditangkap polisi. Kalau ormas itu cenderung main hakim sendiri dan penghakiman massa gitu. Ya, dan jadi kita dilempar ke sebuah situasi yang unknown. Kita bisa dipukulin, kita nggak tahu lah, kita bisa karena jatuhnya persekusi. Kalau digerebek ormas tuh dipersekusi, tapi kalau ditangkap polisi itu ada surat-suratnya, ada prosedurnya, ada jalan hukumnya. Walaupun tidak ideal, tapi setidaknya ada jalannya. Kita tahu kita harus bersiap untuk apa. Tapi kalau ormas kan kita nggak tahu, mereka suka-suka mood mereka saat itu aja, jadi bahaya. Gue lebih milih ditangkap polisi sih. Even di momen yang lo jalani sendiri. Yang gue jalanin, yang waktu ya gue lebih milih ditangkap karena ini gue mau cerita. Gara-gara ditangkap polisi kemarin, gue akhirnya jadi ketemu bokap nyokap gue juga, gitu. Dan ya, dia kan selama ini gue menghindar nih sama bokap nyokap gue. Tapi akhirnya waktu ditangkap, gue ditaruh di sel, dipindahin ke rehab, gue nggak bisa kabur lagi kan. Nyokap gue datang ketemu. Jadi apapun opini lo tentang aparat, setidaknya paling tidak buat gue, polisilah yang menyatukan keluarga saya. Gitu sih. Gimana pertemuan itu? Pertemuan sama keluarga menarik,
menarik. Itu ada gue tuangkan dalam special show gue di Maaf Saya Bebas. Nonton aja, gue ceritain itu dengan detail di sana. Tapi sangat menarik. Dan dokumenter juga ya? Ada di dokumenter gue juga. Itu juga nanti gue akan bercerita lebih deep lah tentang what the fuck is going on with my life gitu. Dan kenapa terbatas dan berbayar, karena ya ini adalah sisi lain yang kita review ya. Terus kita sampai ragu loh ini mau dinaikin atau enggak. Karena ada hal-hal tertentu yang kayaknya bisa masalah ini kalau dinaikin. Kita FGD sama legal team tuh berkali-kali. Kita ngelihat ini bisa diserang dari segi mana, ini bisa diserang dari segi mana. Karena ini yang gue janjikan ya. Kalau bukan yang paling brutal, tapi salah satu dokumenter terbrutal paling tidak yang gue tahu deh. Karena gue di sini nggak akan, gue literally no filter sih. Dan ternyata begitu kita review sekali lagi, anjing nih ngeri banget nih gitu. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi ada masih kita nggak tahu karena tadinya kita mau rilis tahun depan, tapi ternyata tahun depan ini berdekatan dengan tahun politik. Jangankan dokumenter gue yang punya kecenderungan untuk membikin marah semua pihak ya. Yang aman aja bisa dipelintir kalau lagi tahun politik itu tahun yang tidak 2023 it's a fucked up year menurut gue. Satu, resesi. Kedua, mendekati tahun politik. Dan ya nggak tahu sih ya, kita mudah-mudahan kita bisa survive aja di situ. Dan yang ketiga adalah ada kemungkinan nggak tahu ya, gue percaya perang Rusia sama Ukraina ini akan terfollow up di 2023 jadi sesuatu yang lebih besar sih menurut gue. mengakhiri podcast ini dengan dark ya. Ya tapi kalau Anda mau punya harapan ya apa ya harapan, nggak tahu. Ini harapannya. Apa yang gue bilang tadi belum tentu terjadi. Itu harapannya. Itu kan adalah asumsi dari Coki Pardede. Dan jangan terlalu dipercaya omongan Coki Pardede. Toh dia juga kan ditangkap polisi gitu. Jadi ya omongan gue juga itu cuma asumsi gue gitu. Oke. Harapan lo apa? Untuk tahun 2023. Harapan gue bisa tetap melakukan apa yang gue bisa lakukan. Dan gue bisa tetap mempertahankan winning streak gue lawan drugs sampai 2023 tuh selesai gitu. Itu aja yang gue harapin, karena battle melawan adiksi ini hari demi hari. Nanti kalau jam 12 malam yes gue udah menang, berarti hari ini gue udah menang, besok lain lagi pertempuran. Ya itu aja sih, gue gak muluk-muluk. Kalau masalah karir sih gue gak takut karir gue akan ada yang ngambil, karena kue jenis komedi gue gak ada yang mau ngambil juga kok. Kayak siapa saingan saya, tidak ada. Jadi pasar gue akan selalu di situ gitu. Jadi gue bisa main-main dulu, bisa direhab dulu, bisa ini. Gue datang tetap ada di situ. Tur saya laku-laku aja 20 kota. Gue tuh sempat ngitungin. Yes. 600 kali 500.000. Anjir. Ya lumayan lah. Tapi kan itu harus anda ingat juga, itu kan untuk bayar utang-utang saya. Jadi nggak sebesar yang lo pikir juga sih. Ditambah lagi dipotong manajemen juga sih. Tapi setidaknya untuk hidup bisa lah. Untuk hidup bisa. Dan hidup dengan makan kinta. Ya dan maksud gue gini. Kalau by the end of the day ternyata apa yang terjadi di gue ini bisa membukakan pintu rezeki yang lebih baik buat gue. Pertanyaannya yang harus kita jawab bersama-sama adalah apakah narkoba merugikan? Loh. Itu jokes. Tolong jangan dipotong bagian sana, tolong. Itu jokes ya, itu jokes. Drugs merugikan. Hidup BNN. Nah, itu ya. Oke. Thank you Tiara. Terima kasih. Sama-sama Tiara. Ya. Ini akan upload tanggal berapa? 23 Desember mendekati hari Natal. Kalau gitu Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you Dadah. for watching. Bye-bye. Bye.